orang hebat Andalusia merasakan rasa sakit. Push diri sendiri, memaksa diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Berserah diri itu bagus, apa itu perlu. Dari impossible jadi dari hobi sekarang jadi jago banget ngulek sambal ya dan bikin usaha. Ini beneran nih ngulek sambal dan bikin sambal sendiri. Beneran. Oke. Karena kebiasaan saya kalau ada tamu di kantor maupun di rumah saya buatin sambal. Di kantor. Jadi Iya. di ruang kerja kantor ada gini ulekan. Makanya saya namain diplomasi sambal. Oh. Tapi kalau saya tantang bisa nggak ini? Ngulek. Waduh. Oke, gini ya. Nah, gini, bener. Ada caranya nggak? Begini aja kan? Iya. Bener nggak? Wah, jadi saya yang ngulek sambal. Ntar saya buka usaha sambal juga nih kayaknya nih. Nggak apa-apa. Wah, ini sambalnya udah. Ini ada ayamnya juga yang menjadi pelengkap. Pelengkap. Nah, sambal udah, ayam udah, berarti tinggal inspirasinya nih. Yang kita ingin dapatkan perjalanan dari usaha dan juga bisnis dan juga pekerjaan dari Agus Sudarmono. Kita ngobrol-ngobrol ya? Monggo. Yuk. Kesulitan masa lalu bukanlah sebuah halangan untuk meraih kesuksesan masa kini. Mulai dari menjadi tukang sampah di pasar tradisional, kernet truk jurusan Surabaya-Jakarta pernah ia lakoni. Meski bermodalkan ijazah SMP, ia nekat mengadu nasib di Jakarta. Memulai karir sebagai cleaning service honorer di sebuah kementerian di bilangan Rasuna Said Jakarta, tak masalah buatnya. Ia tetap teguh melakukan pekerjaan tersebut yang jauh dari angan-angan masa lalunya, yaitu menjadi karyawan kantoran dengan berpakaian rapih sambil kuliah di sela waktu liburnya. Namun jika Tuhan berkehendak, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menghalanginya. Nasib Agus Darmono pun berubah menjadi aparatur sipil negara atau ASN dan menjabat sebagai kepala humas. Dia mengabdikan dirinya. Kini, karir Darmono kian ciamik. Sebagai lulusan Strata 2, Darmono kini menjabat sebagai Deputi Usaha Mikro Kemenkop dan UKM. Sebagai pejabat golongan 2A, Darmono tetap melakukan hobinya, yaitu menempatkan ulekan sambal di ruangannya sambil menyuguhkan sambal buatannya ke setiap tamu yang berkunjung ke ruangan kerjanya. Bagi seorang Agus Sudarmono, hidup itu jangan hanya berencana, karena 1000 rencana akan kalah dengan satu aksi yang dilakukan. Kenapa usaha sambal? Karena sebelumnya kegiatan saya di ASN itu sebagai humas lumayan padat. Biasa rotasi posisi, akhirnya berangkat dan pulang seperti ASN biasa. Kita melakukan hobi. Kapan nih mulai bisnis usaha sambal ini? Februari tahun lalu. Oh, di saat sebelum pandemi? Belum pandemi. Ada dampaknya nggak? Justru malah tidak berdampak, malah semakin permintaan semakin banyak. Karena kita by online kan. Iya. Makanya kita harus selalu mencari permasalahan itu kita jadikan peluang. Bahkan dari sambal akhirnya ada penambahan nih ya, jualan ayam dan bebek goreng ya, tapi frozen food dikirim dengan sambalnya bisa dinikmati di rumah masing-masing. Dan konsumen tinggal goreng. Oke, sekarang kan seakan-akan hidup dengan enak ya, punya pekerjaan sebagai ASN, punya usaha yang juga terus menanjak. Tapi dulu sebenarnya Mas Mono ini pernah menjadi tukang sampah, kernet truk, bahkan sampai pernah sakit dan ditemukan oleh ayah di rongsokan mobil di daerah Pantura. Pas lulus SMP, karena saya itu SMP juga dibiayai oleh nenek sama kakek. Kakek meninggal. Kenapa dibiayain oleh kakek nenek, bukannya dibiayain oleh orang tua? Orang tua saya anak pertama dari 4 bersaudara. Kebetulan bapak saya itu tukang becak, jadi untuk membiayai anak-anaknya juga kurang mampu. Ketika kakek saya meninggal, saya nggak bisa untuk melanjutkan SMA. Akhirnya saya hijrahlah ke Surabaya. Lahir di Surabaya tapi sekolah di Madura. Akhirnya setelah lahir udah umur mungkin setahun 2 tahun pindah ke Madura. Oke, SD sampai SMP sekolah dibiayai oleh kakek karena ayah pekerjaannya tukang beca dan ternyata biayanya nggak cukup untuk melanjutkan dan akhirnya putus hanya sampai di SMP. Lalu
hijrahlah ke Surabaya. Di Surabaya apapun ya dikerjakan. Salah satunya tukang sampah di komplek-komplek dan pasar tradisional. Kenapa hijrah ke Surabaya? Bukankah setidaknya kan kalau hidup di Madura ada orang tua, walaupun orang tua pekerjaannya seorang supir becak, tapi kan setidaknya masih hidup bersama orang tua daripada merantau sendiri mengadu nasib. Untuk merubah sesuatu dari diri kita ini kan harus kita sendiri. Dan kita harus mempunyai keputusan, oh iya untuk merubah saya harus keluar dari Madura. Apapun pekerjaan ya harus kita lakukan. Berapa lama jadi tukang sampah? Tukang sampah mungkin ada sekitar 6-7 bulan, habis itu ganti profesi, Connector Gandeng Surabaya Jakarta. Itu ada sama hampir setengah tahun juga. Dan karena tidak kuat dengan menjadi Connector Gandeng Surabaya Jakarta itu, saya hidup menggelandang aja di Surabaya. Dan setelah tidur juga di pinggir-pinggir kali, ternyata saya sakit tipes. Ada di mobil rongsokan, tidurnya di situ. Akhirnya ada tukang rokok yang bilang ke bapak saya dan dibawa ke Madura. Setelah sembuh, langsung hijrah ke Jakarta. Benar-benar ayah menemukan di rongsokan mobil? Di mobil. Oke. Karena untuk tidur supaya nggak kehujanan, di situ ada mobil rusak, mobil ini, dan pintunya terbuka, ya udah tidur di situ. Apa komentar ayah ketika pertama kali menemukan Mas Mono terbaring sakit seperti itu? Karena saya juga lama sama nenek, jarang juga sama ayah, sama ibu. Jadi biasa-biasa aja, datar-datar aja. Lalu dirawat di Madura, tapi tidak menetap di sana, justru malah hijrah ke Jakarta. Apa yang membuat Mas Mono yakin bahwa rezekinya akan lebih baik di Jakarta? Karena ruang lingkup di Jakarta itu kan lebih dinamis dari Surabaya, dan kesempatan-kesempatan peluang-peluang itu mungkin lebih besar. Dan mungkin juga dapat omongan-omongan dari teman-teman lebih yang pulang dari Jakarta itu semuanya pada sukses gitu. Walaupun di Jakarta gelandangan gimana saya nggak tahu gitu. Iya. Usia 16 tahun, perantau, cuma punya ijazah SMP, di Jakarta bisa apa? Kebetulan pas waktu di Jakarta itu ada saudara kakek, saudara nenek. Nah, saya mampir dulu di situ, numpang. Tapi lama-lama kok nggak enak juga kalau numpangnya. Akhirnya saya ada tetangga yang, kamu mau kerja nggak? Gitu. Kerja apa? Kerja di kantor. Wah, bahagia sekali tuh. Saya sudah pakaian rapi, subuh berangkat, udah naik bis kota. Di mana itu kantornya? Di Rasuna Said, Departemen Koperasi. Namanya dulu masih Departemen Koperasi. Wah, ini sukses nih kata saya nih. Nggak taunya jam 5:30 sampai ketemu sama temen itu di lantai 7, suruh ganti pakaian. Loh, kok suruh ganti pakaian? Padahal udah gitu. Keren ya? Kok suruh ganti pakaian? Iya, ini ganti pakaian. Oh, mungkin seragamnya ini ya, saya gitu. Nggak taunya setelah ganti pakaian dikasih sapu sama pengki. Loh, ini apa lagi nih? Ya udah, ini kerjaan kamu nih. Oke. Kerjaan kamu nyapu, ngepel, nanti ngasih minuman untuk pegawai-pegawai. Oh, jadi tukang sapu lagi saya gitu. Cleaning service. Cleaning service. Ada yang lucu juga pas jadi cleaning service itu, selama ini kan tidak tahu yang namanya lift itu seperti apa. Tugas saya itu di lantai 7. Jadi hampir 2 bulan saya itu dari lantai 1, lantai 7 itu selalu naik tangga. Wow. Karena naik lift pusing. Hampir 2 tahun saya kerja cleaning service, tapi dan saya juga tidur di kantor. Tidur di kantor. Tapi saya berpikir gini, saya harus bisa lebih dari cleaning service. Saya pengen juga melihat seperti orang-orang yang sudah ASN duluan, yang ini. Jadi setiap pekerjaan saya sudah selesai, saya akan tanya ke orang-orang itu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Dan ada beberapa orang itu yang bisa komputer, saya tungguin di belakang. Oke. Di belakangnya, oh ini mencet ini, keluarnya ini. Dan ketika saya biasa, ada beberapa orang yang setelah saya tanyain, ajarin saya dong, push up dulu. Disuruh push up. Beneran iya, itu? Beneran. Oke. Push up dulu.
Tapi setelah sudah push up gitu juga nggak diajarin juga. Gitu. Bercanda iseng ya, ngerjain Entah aja iseng, ya. Entah ngerjain atau tapi saya juga nggak kalah akal juga. Malamnya saya obrak-abrik. Oke. Malamnya saya pelajarin dan karena saya berpikir masa sih saya pencet-pencet komputer itu akan meledak? Nggak juga. Oke. Akhirnya tahun 95-96an ya pegawai-pegawai itu mau nggak kamu jadi honor lepas. Jadi bayarnya itu sumbangan. Ketika ASN itu gajian, itu sumbangan untuk gaji saya. Saya nggak masalah, saya bukan jadi istilahnya saya hidup begini aja udah nggak apa-apa, udah enak gitu. Yang penting saya bisa belajar lagi, bisa punya tempat tinggal di kantor, itu sudah selesai urusan dunia ini udah.